Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh kegiatan studi lapangan melalui pembelajaran daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa biologi kelas 10 MAN 1 Banyuwangi. Pertama-tama, perkenalkan saya Putra Yuandani, NIM T20198134 dari kelas biologi 4. Slide selanjutnya yaitu bagian-bagian dari proposal penelitian saya, yaitu yang terdiri pertama halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, kemudian bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan yang terakhir definisi istilah. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. Untuk bab ketiga, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, desain rencana data, jenis data, teknik dan instrumen penelitian, dan terakhir yaitu teknik analisis data. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal penelitian saya. Menurut Menteri Pendidikan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus, di mana virus ini disebabkan oleh penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus diseases 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dengan memberhentikan seluruh aktivitas pendidikan dan harus meluncurkan alternatif untuk proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang sekarang tidak dapat melakukan proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Beberapa sekolah yang belum dapat menyelenggarakan KBM daring dapat mengembangkan kreativitas guru untuk memanfaatkan media belajar alternatif selama peserta didik belajar dari rumah. Mereka dapat menggunakan sumber belajar yang ada yaitu buku siswa sesuai dengan tema-tema yang diajarkan sesuai jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, di MAN 1 Banyuwangi, sekolah tersebut termasuk salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran sistem daring. Semenjak hal tersebut dianjurkan oleh pemerintah pada situasi COVID-19 pada saat ini. Karena menurut mereka, belajar secara sistem daring adalah salah satu alternatif belajar pada saat ini. Namun, dalam hal pelaksananya masih banyak sekali hambatan ataupun kendala mereka dalam melaksanakan sistem pembelajaran tersebut. Di antaranya kurangnya sarana dan prasarana, keadaan situasi, dan kondisi lingkungan yang sulit terjangkau oleh jaringan internet, minimnya media pembelajaran yang digunakan, banyaknya siswa-siswi mereka yang belum paham akan pembelajaran sistem daring yang mereka laksanakan, serta penyampaian materi yang belum bisa dipahami betul oleh siswa-siswi mereka. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh salah satu guru yaitu Ibu Mahfida Insiana sebagai salah satu guru atau wali kelas yang mengajar di MAN 1 Banyuwangi. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini diharapkan pembelajaran daring ini tidak memberikan dampak negatif terhadap hasil belajar siswa. Akan tetapi walaupun dalam keadaan yang tidak memadai, selama pandemi sekarang tetap memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji proposal yang berjudul pengaruh kegiatan studi lapangan melalui pembelajaran daring dalam peningkatan hasil belajar siswa biologi kelas 10 MAN 1 Banyuwangi tahun pelajaran 2001-2002. Untuk slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal penelitian kali ini yaitu apakah ada pengaruh kegiatan studi lapangan melalui pembelajaran daring dalam peningkatan hasil belajar siswa biologi. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh kegiatan studi lapangan melalui pembelajaran daring dalam meningkatkan hasil belajar siswa biologi.
Kemudian untuk manfaat penelitian, pada proposal penelitian ini yaitu secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kegiatan studi lapang melalui pembelajaran sistem daring dalam meningkatkan hasil belajar siswa biologi. Kemudian secara praktis, salah satunya yaitu berkembangnya pembelajaran yang lebih inovatif dengan model pembelajaran daring. Sedangkan bagi murid, yaitu memberikan pengalaman bagi siswa bahwasanya belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memacu peserta didik agar lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menambah sumber belajar bukan hanya dari guru dan guru. Kemudian pada bab 2, kajian pustaka terdiri dari landasan teori. Landasan teori pada penelitian kali ini yaitu pembelajaran online atau e-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatannya oleh teknologi informasi dan komunikasi. Studi lapangan yaitu salah satu bentuk pembelajaran outdoor di mana terjadi kegiatan observasi untuk mengutarakan fakta-fakta untuk mendapatkan data dengan cara turun langsung ke lapangan. Studi lapangan merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan rancangan operasional sehingga akan didapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki setelah mereka menerima pengalaman belajarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang dicapai berupa huruf atau angka yang merupakan perubahan kemampuan kognitif, afektif, atau menerima, menanggapi, mengelola, atau menghayati, dan psikomotor atau menirukan, memanipulasi pengalaman dan artikulasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran daring ini dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan murid. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut tidak terlepas dari bahan pelajaran. Pembelajaran sistem daring ini dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet seperti Google Meet, Classroom, Video Call, WhatsApp Group, Telegram, Zoom, dan lain sebagainya. Manfaat dari pembelajaran daring yaitu orang tua dapat mengawasi bagaimana perkembangan belajar anaknya. Yang kedua, dapat menjaga kebersamaan dan kedekatan antara anak dengan orang tua. Yang ketiga, mengajarkan siswa untuk menjadi disiplin dan lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu orang tua dapat lebih mengenali potensi yang ada di dalam diri anak masing-masing. Kemudian untuk hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki setelah mereka menerima pengalaman belajarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang dicapai berupa huruf atau angka yang merupakan perubahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai atau dilakukan dan dikerjakan atau merupakan bukti keberhasilan yang dicapai, sehingga hasil belajar itu adalah suatu bentuk dari perubahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bisa ditunjuk oleh siswa sebagai hasil belajarnya yang baik atau buruk, angka atau huruf serta tindakan yang mencerminkan hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam waktu tertentu. Kemudian untuk hakikat mata pelajaran biologi SMA Tauman, pembelajaran biologi pada hakikatnya yaitu suatu proses untuk mendampingi siswa ke tujuan belajarnya, dan biologi itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Biologi sebagai ilmu yang dapat diidentifikasi melalui objek, benda alam, persoalan, atau gejala yang ditunjukkan oleh alam, serta proses keilmuan dalam menemukan konsep-konsep biologi. Proses pembelajaran biologi merupakan penataan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek didik dengan objek pembelajarnya yang berbentuk makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya. Melalui interaksi antara subjek didik dengan objek belajar dapat mengakibatkan perkembangan proses mental dan sensori motorik yang optimal pada diri siswa. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Salah satu karakter dari penelitian pendidikan berjenis penelitian kuantitatif yaitu keberadaan hipotesis. Hipotesis juga menjadi kendali bagi seorang pengkaji agar arah penelitian sesuai dengan tujuan penelitiannya. Misalnya, jika suatu penelitian ingin mengungkapkan korelasi variabel A terhadap variabel B, hipotesis menjadi pengendali bagi semua kegiatan penelitian, mulai dari pemilihan sampel, penyiapan instrumen, pengolahan data, hingga statistik agar mengarah pada pengujian hipotesis yang dikeluarkan. Dari teori-teori yang dikemukakan di atas, maka sebelum dilakukan pengambilan data, dalam penelitian dirumuskan terlebih dahulu hipotesis tindakan
sebagai dugaan awal peneliti, yaitu HA terdapat pengaruh pada kegiatan studi lapangan melalui pembelajaran daring dalam peningkatan hasil belajar siswa biologi kelas 10 MAN 1 Banyuwangi tahun pelajaran 2001 atau 2002. HO tidak terdapat pengaruh pada kegiatan studi lapangan melalui pembelajaran daring dalam peningkatan hasil belajar siswa biologi kelas 10 MAN 1 Banyuwangi tahun pelajaran 2001-2002. Slide selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dimanfaatkan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data memakai instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Dalam penyusunan proposal ini, penulis memakai pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y dengan menggunakan hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk menguji variabel X terhadap variabel Y. Melalui penelitian ini diharapkan terungkap pandangan mengenai aktualitas dan persepsi sasaran penelitian, yaitu pengaruh kegiatan studi lapangan melalui pembelajaran daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi kelas 10 MAN 1 Banyuwangi. Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan dianalisis. Kemudian untuk jenis data pada proposal penelitian kali ini, yaitu jenis data yang dipergunakan pada proposal penelitian ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif ialah jenis data yang mampu diukur atau dihitung secara langsung menggunakan berbentuk isu serta penjelasan yang diuraikan menggunakan bilangan berbentuk angka. Mengapa saya mengambil data kuantitatif? Karena saya ingin penelitian saya berjalan dengan sistematis, sehingga penelitian saya akan lebih berjalan secara objektif, dan saya juga memfokuskan diri untuk meneliti interaksi antara dua variabel sehingga data proposal saya dapat lebih jelas, rinci, dan juga spesifik. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penelitian. Teknik penelitian yaitu cara mendapatkan data yang diharapkan untuk menjawab rumusan persoalan penelitian. Adapun cara pengumpulan data menggunakan teknik peneliti memakai teknik yaitu menjadi berikut. Pada proposal penelitian kali ini saya memakai 3 teknik, yaitu yang pertama teknik observasi. Observasi ialah teknik pengumpulan data yang diharapkan penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, tanda-tanda gejala alam, dan apabila responden yang diamati tak terlalu abad. Penggunaan teknik ini yaitu buat untuk mengetahui efek pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa Hayati di MAN 1 Banyuwangi. Hasil pengamatan yang diperoleh dijadikan pelengkap data yang diperoleh asal angket. Yang kedua yaitu teknik angket. Angket merupakan alat pengumpul data untuk kepentingan peneliti. Angket dipergunakan dengan mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan pada beberapa subjek atau responden untuk menerima tanggapan secara tertulis. Kemudian untuk yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu istilah dokumen yang berarti barang atau barang tertulis. Metode dokumentasi pada proposal penelitian ini yaitu digunakan untuk mengumpulkan data-data atau keterangan tertulis yang berafiliasi dengan objek penelitian, yaitu pengambilan gambar ketika sedang melakukan peneliti. Kemudian untuk instrumen penelitian saya memakai 2 instrumen penelitian, yaitu yang pertama variabel bebas X. Variabel bebas seringkali juga disebutkan sebagai variabel penyebab atau independen variabel. Pengertian variabel bebas yaitu variabel yang mensugesti atau menyebabkan terjadinya perubahan menggunakan bahasa lain yang lebih mudah, yaitu faktor-faktor yang nantinya akan diukur, dipilih serta dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat korelasi di antara kenyataan atau peristiwa yang telah diteliti atau diamati. Yang kedua yaitu variabel terikat Y. Variabel terikat tak jarang
juga disebut menjadi variabel tergantung atau dependent variabel. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diamati atau diukur sang peneliti pada sebuah penelitian untuk menentukan terdapat tidaknya inpa asal variabel bebas. Dalam sebuah desain penelitian, seorang peneliti harus mengetahui secara sempurna apakah terdapat faktor yang timbul ataukah tidak ada, atau berubah seperti yang pada diperkirakan sang peneliti. Sekian presentasi proposal penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya sudah menonton video presentasi saya pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.